Saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum Live adalah program Senin, Rabu, Jumat secara live disiarkan sebagai bentuk sebagai corporate social responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa tadi agak sedikit hampir salah? Karena saya lagi baru saja bikin materi tentang GCG, Good Corporate Governance, ya, di mana hari Sabtu besok kami akan menghadirkan Bapak Sigit Pramono, Ketua AICD dan AIPG. Jadi masih terngiang dengan GCG, bukan CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Baik teman-teman semua, agar supaya tidak mempanjang waktu, malam hari ini episode 239, judulnya adalah 8 Steps. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Saya akan mulai dengan materi 239. Sebetulnya, sejujurnya, materi hari ini harusnya bukan 8 step. Materi hari ini harusnya adalah sebuah materi yang berjudul Fast Slow, di mana akan menghadirkan bintang tamu, yaitu Kalista Marati. Ya. Tapi ternyata pagi-pagi tadi Kalista Marati sempat pamitan, tapi boleh nggak kalau aku diundur, karena aku harus ke panggilannya chiropraktik, ya. Jadi dia lagi senang-senangnya main golf, udah kerja, terus kemudian lagi senang-senangnya main golf, dan pada saat main golf mungkin ada masalah dengan bagian punggungnya, ya. Jadi akhirnya materinya ganti menjadi statement. Tapi mudah-mudahan tetap selalu berguna untuk Anda, hanya tidak ada bintang tamunya. Baik teman-teman semua, tidak ada yang lebih kuat untuk motivasi diri daripada sikap yang benar. Ya, tadi kalau saya cerita tentang bagaimana saya tidak bisa tidur, kalau saya tidak sikapi tidak benar, ya saya tidak pernah bisa menyelesaikan masalah tidak bisa tidur karena saya tidak bisa menyikapinya dengan benar. Itu kuncinya. Nah, ini nanti hari ini kita akan bicara soal itu. Tidak ada yang lebih kuat untuk memotivasi diri daripada sikap yang benar. Ya, jadi memotivasi itu adalah pilihan, adalah sebuah tindakan yang kita harus lakukan sendiri, bukan tergantung sama orang lain. Biarpun kalau ada dari orang lain tentu saja akan menolong. Anda tidak dapat memilih atau mengendalikan keadaan Anda. Yang kita tidak bisa kontrol adalah keadaan. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita. Ya, oke. Ya, justru kebanyakan adalah diri kita ini. Sama seperti kalau kita bicara soal pandemi, emang kita bisa kontrol pandemi? Enggak. Yang kita bisa lakukan adalah satu, misalnya sekarang gerakannya mengawinkan yang namanya vaksin dengan masker, gitu ya. Tentu aja nggak cuma masker, ya, jaga jarak, prokes dan sebagainya. Teman-teman semua, tapi Anda dapat memilih sikap Anda terhadap keadaan Anda. Ya, jadi kalau kita menghadapi sesuatu dan kita tidak bisa rubah situasinya, maka yang kita lakukan adalah merubah apa yang kita bisa rubah, yaitu diri kita sendiri. Kalau saya tadi pagi tidak bisa masih bermasalah dengan tidak bisa tidur, dan ternyata memang benar tidak bisa tidur, kalau saya paksa, terus kemudian saya sementara belum bisa merubahnya, maka yang saya lakukan adalah merubah diri saya sendiri. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Nah, itu yang lebih penting. Bisa. Nah, teman-teman semua, pesan sponsor dulu. Materi ini direkam dan akan dipostingkan di Handoko Maestro, kanal YouTube edukasi. Ya, please do subscribe. Silakan subscribe, kasih jempol, ya, kasih komen, sharingkan, dan juga jangan lupa pencet bell. Kita akan mulai. Apa yang akan kita bahas? Judulnya adalah 8 steps, 8 step, 8 langkah to continue self motivation even during the difficult time. Ya. Jadi 8 langkah untuk secara berkelanjutan melakukan motivasi diri bahkan di tengah situasi yang sulit. Nah, kenapa materi enteng ini disampaikan adalah karena dalam hidup kita kadang-kadang kita suka nggak tahu mesti gimana. Atau kadang-kadang ya saya menyusun materi karena saya pikir, aduh ini gue lagi butuh. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Sebelumnya, jadi kita akan bicara soal apa tuh self motivation, kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif dan tindakan untuk mengejar tujuan dan menyelesaikan tugas.
Tujuannya apa yang dicapai, tugasnya apa yang ingin dihasilkan, itu harus datang dari diri sendiri kalau kita bicara soal self motivation. Dan what is difficult time, ya, saat-saat yang sulitan, perjuangan dan ketidakbahagiaan, mungkin itu yang kita alami saat ini, ya, yaitu tidak bahagia, penuh dengan perjuangan, struggling, ya, teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini justru materi ini mau disampaikan. Mari kembali ke materi utama. Banyak dari kita menemukan kemerosotan motivasi. Jangan kecil hati. Saya yang kerjanya memotivasi orang pun kadang juga hilang motivasi saya. Oke. Yang benar, iya betul. Saya yang jadi jangan salah yang kadang-kadang seperti ini. Saya yang setiap hari bicara, menjadi public speakers, menjadi virtual speakers dan sebagainya, bisa tiba-tiba nggak punya ide atau nggak bisa bicara. Itu normal, ya. Ya itu normal banget gitu ya. Jadi jangan kecil hati hanya karena kok gue begini, kok gue begitu, nanti bisa bikin makin kacau itu. Ya banyak dari kita menemukan kemerosotan motivasi. Terkadang kita termotivasi dengan waktu tertentu, ya termotivasi dulu, jatuh, dan kemudian harus bangkit kembali. Ya, kalau Anda tahu bahwa jatuh itu adalah bagian daripada proses kehidupan, maka jangan kecil hati juga. Setiap orang pernah atau bisa jadi saat ini sedang mengalami kejatuhan. Tapi tidak perlu terus kemudian diumumkan, aduh gue jatuh gitu kan. Kenapa? Di luaran sana banyak sekali orang yang akan mentertawakan atau mensyukuri kejatuhan Anda. Karena di luar sana banyak orang yang tidak positif. Anda semua berbeda. Anda semua yang ada di sini adalah orang-orang yang positif. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam situasi pandemi, di dalam situasi di mana mungkin banyak masalah, di dalam situasi di mana kalaupun Anda melakukan seperti sekarang belajar begini, belum tahu kapan hasilnya, Anda tetap melakukan. So, Anda adalah seorang yang positif. Bagaimana memotivasi diri sendiri secara terus-menerus? Continuous, ya, bukan cuma sekali-sekali. Ya. Nah, saya akan membahas yang namanya 8 step. 8 steps to continuous self-motivation even during the difficult times. Jadi ada 8. Jadi kata kuncinya adalah 8 step, 8 langkah. Continuous itu terus berkelanjutan, ongoing, terus-menerus. Self-motivation, motivasinya datang dari diri sendiri, dan bahkan di dalam waktu-waktu yang sulit, apapun kesulitan Anda saat ini, ya apapun kesulitan Anda saat ini, ya itu harus bisa secara terus-menerus melakukan self motivation. Ya, ada mulai pertama adalah start simple, kedua adalah keep good company, 3 adalah keep learning, 4 adalah see the good in bad. Bukan bad ya, bad. Stop thinking. Kok stop thinking? Nanti kita jelaskan. Know yourself, track your progress, dan help others. Teman-teman semua, mari kita mulai. Mari kita lihat penjelasan masing-masing dari itu. Kita mulai dari apa tadi? Start simple. Jadi mulailah dengan sederhana. Ya kalau hidup itu sudah ruwet dan Anda pengen keluar dari keruwetannya, jangan pernah sekali-sekali keluar dari keruwetan dengan cara yang ruwet. Ya, maka mulailah dengan start simple. Mulailah dengan simple. Ya, jadi kalau Anda tahu ada akronim bercandaan tapi terus kemudian jadi gampang diingat adalah KISS, keep it simple, stupid. Ya. Stupid ini bukan Anda. Kenapa? Karena Anda pasti sudah membuat ini menjadi simple. Ya, ini buat orang-orang yang tidak membuat sesuatu itu simple, membuat sesuatu itu yang simple aja suka dibikin ruwet, apalagi yang ruwet gitu kan. Padahal yang ruwet harusnya dibikin simple. Ya, kita bicara tentang poin pertama atau langkah pertama adalah start simple. Pertahankan motivator di area kerja Anda kalau Anda bekerja gitu kan. Dia adalah orang yang memberi Anda percikan awal untuk mulai hari Anda. Kalau Anda melihat ya di kantor, kadang-kadang kita melihat ya di sebuah tim gitu kan, dulu banget
dulu banget, itu saya suka melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang aduh kenapa di perusahaan kok dipakai gitu kan. Ya, kalau lihat kinerjanya segala macam biasa banget, ya buruk sih enggak gitu kan tapi dipakai. Tapi ternyata di sisi lain dia adalah motivator. Ya, yang kalau mengalami kegagalan dia selalu bilang, udah, yuk kita bangun lagi. Atau kalau mengalami kesulitan yang nggak tahu jalan, ada, gimana kita berdoa bersama gitu kan. Ya, tentu saja ya asal jangan yang negatif, kita berdoa aja terus gitu kan, nggak usah usaha gitu ya. Itu tentu saja bukan yang seperti itu. Kenali gaya motivasi Anda sendiri sehingga Anda dapat memainkan kekuatannya dan selalu tetap termotivasi. Ya, saya termasuk orang yang orang boleh pakai istilah apapun juga, tapi saya termasuk orang yang sederhana dengan mengatakan misalnya, ya Anda pernah dengar cerita saya tentang seorang ayah yang mengajak anaknya untuk ke sebuah tebing dan disuruh teriak anaknya, coba nak teriak, anak itu tetap gitu kan dan kembali ke dia A. Terus kemudian dibilang coba B, kembali ke dia B, ada gaung, ada gema, ada eko, ya. Terus kemudian apa yang terjadi daripada si anak tadi adalah anak tadi bingung kenapa so ayah saya itu suruh saya teriak-teriak gitu kan. Coba kamu teriak saya bodoh, maka kembali juga saya bodoh. Coba teriak saya pintar, kembali juga saya pintar, gitu ya. Akhirnya kepada anak tadi, anaknya tahu dengan sendirinya bahwa apa yang kita teriakkan itu akan kembali ke kita. Kalau kita bilang, aduh saya down ini, akan kembali ke kita bahwa kamu down, kamu down, kamu down, kamu down, kamu down, kamu down. Nah, start simpelnya di saya adalah pada saat saya misalnya mengalami situasi, kemudian oke, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Dan itu bisa menjadi self motivation yang tidak pakai biaya dan tidak ada tingkat kesulitannya sama sekali. Ya, ada orang bilang melakukan menghipnotis diri, whatever the name, ya, bikin simple. Jangan sampai nanti misalnya katakan bilang bahwa Anda harus menghipnotis diri, belajar tentang ini, terus kemudian Anda jadi beli bukunya, ya, terus kemudian belajar, terus kemudian nggak ngerti-ngerti, lihat ini, gitu, lihat kamus atau apa, terus kemudian diskusi, akhirnya tidak pernah menghipnotis diri Anda sendiri. Ya, coba mulai dengan hal yang sederhana. Ada yang namanya keep good company. Nah, keep good company ini penting banget. Ya, Anda yang hadir di sini, percayalah bahwa Anda itu punya good company. Good company ini bukan perusahaan yang baik, tetapi teman yang baik. Ya, di kami itu punya yang namanya Maestro Society. Anda semua adalah bagian daripada Maestro Society. Setiap Senin, Rabu, Jumat nonton dan kemudian saling bertegur sapa. Nggak ada hate speech, nggak ada hoax, nggak ada apapun juga di situ, nggak ada apa namanya hal-hal yang nggak benar, ya semuanya positif. Ya. Saya bikin acara di hari Sabtu sejam bersama HW, Handokowiknya Wargo, itu semua jempol semua. Kalaupun jempolnya tuh nggak banyak, katakanlah 100 atau 200, tapi jempol semua. Nggak ada yang begini. Ya. Kenapa? Kalau saya mau follower atau subscriber saya banyak, ya saya bikin isu yang membuat mereka itu tertarik untuk masuk. But I decide not to do it karena saya percaya tentang keep good company tadi. Ya, bisa nggak kalau kata teman saya yang memang YouTuber, saya bilang kalau kamu mau naikin 3 kali aja gampang, kamu bikin isu kontroversial. But that's not me. Ya, saya nggak mau di tempat saya itu ada yang haters dan sebagainya. Lakukan pertemuan yang lebih teratur dengan orang-orang positif dan termotivasi. Ya, kalau sekarang kita tidak bisa pertemuan fisik, kita sekarang pertemuannya ya seperti sekarang ini, virtual. Ya. Orang yang positif dan termotivasi sangat berbeda dengan orang negatif. Ini everybody knows. Ya, ya, everybody knows yang positif dan yang negatif itu berbeda. Tapi problem yang paling besar bukan di membedakan dia positif dan negatif, tetapi mendekati atau menjauhi. Jadi kadang-kadang karena dia teman, jadi kita terpaksa harus terus deketin. Padahal mereka akan yang positif, mereka akan membantu tumbuh dan melihat peluang selama masa-masa sulit. Ya, alasan mengapa? Nah, sementara permasalahan kita adalah kadang-kadang adalah
kita tidak berani, tidak memiliki keberanian untuk menjauhi orang-orang yang negatif. Kenapa? Dia teman gue, nah, dia saudara gue, dia tetangga gue, dia bahkan atasan gue gitu ya. Ya itu yang ini yang suka terjadi. Nah, orang-orang negatif itu dapat mempengaruhi sikap dan pemikiran Anda. Mereka tuh menguras energi kita. Oke? Merusak kredibilitas juga. Ya. Jadi kalau Anda bertemannya sama orang-orang negatif, besar jadi kemungkinan orang akan memberikan stempel atau cap kepada Anda negatif. Tidak akan memberikan Anda dorongan semangat. Ya, kalau misalnya katakanlah, aduh, aku mau usaha begini-begini. Apa bisa hari gini hari, lagi pandemi begini. Atau mungkin kita mau melakukan sesuatu. Misalnya katakanlah, pada saat saya mau melakukan program ini, lu ngapain sih sharing-sharing gratisan begitu? Negatif, betul. Kalau saya dengerin orang-orang negatif tadi, maka tidak sampai 239 episode seperti sekarang. Sekarang pun 239 episode ada yang berpikir bahwa ngapa sih buang-buang waktu 239 episode? Ya, itu nanti kita akan bahas khusus. Ya. Nah, teman-teman semua, alasan lain adalah mereka sulit untuk disingkirkan. Itu yang jadi masalah besar. Ya. Mereka terus akan menempel ada di sekitar kita. Nah, teman-teman semua, yang paling bahaya dari kita adalah kita sendiri terlalu pengen populer atau populis, pengen terlalu ini try to make everybody happy. Ya, oleh karena itu sulit untuk menyingkirkan itu. Bisa menimbulkan jadi gini, kalau dia itu melakukan penguatan negatif, sementara kita berusaha untuk mendapatkan penguatan positif, bisa jadi kita itu jadi kayak di offset. Kalau kita dapat 5, dia kurangin 5, jadi kosong. Kalau kita dapat 5, dia ngurangin 10, jadi minus 5. Kan gitu cara ngitungnya. Ya. Mereka suka drama. Dan Anda tidak akan tumbuh dengan berhadapan dengan orang-orang yang not good company, bukan teman-teman yang baik. Nomor 3 adalah keep learning. You are the proof. Anda bukti bahwa 239 kali, ya mungkin 70, 80, 90%-nya Anda nonton acara ini adalah sebuah bukti nyata bahwa Anda itu keep learning. Ya, tidak semua materi saya itu menarik untuk Anda. Biarpun saya berusaha keras untuk membuatnya itu demikian menarik. Tapi bisa jadi, oh itu topik yang gua nggak tahu, oh itu ini, itu. That's fine, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya katakanlah Anda bilang bahwa ini kayaknya gua nggak tertarik, ya nggak usah nonton, diterusin. Ya, tetapi kalau jangan-jangan nanti terus kemudian bisa menemukan sesuatu, ya nanti ada khusus tuh yang nomor see good in bad gitu ya. Keep learning itu menjadi penting sekali. Terus buat apa kita belajar gitu kan? Nah ini yang kadang-kadang orang tua nggak tahu adalah belajar itu nggak tahu buat apa sampai Anda benar-benar membutuhkan dan Anda punya. Ya, semakin banyak Anda belajar, semakin percaya diri Anda dan memulai project misalnya. Sering membaca berbagai buku. Nah saya kadang-kadang bukan membacakan, saya mereview buku untuk Anda ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terlibat dalam pikiran dan percakapan yang mendalam. Kalau pengetahuan kita banyak dengan pembelajaran kita, maka kita bisa ngobrol dengan orang bukan basa-basi, bukan yang remeh-temeh, bukan yang receh, tetapi ada kedalaman. Lihat podcast dan video keren. Nah, makanya saya siapkan kepada Anda 2 kanal, Maestro Channel dan Handoko Maestro. Jangan lupa ya di subscribe dan kemudian ditonton. Mendaftar di beberapa kelas ekstrakurikuler misalnya. Ya, saya pun juga masih senang itu ikut seminar di tempat lain. Ya, ini tadi sudah mendaftar ya untuk sebuah acara, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya sama sekali gitu ya. Terus manfaatkan kesalahan Anda juga. Jadi kalau kita bikin kesalahan, kita coba cari tahu apa yang salah, mengapa salah, dan bagaimana belajar dari kesalahan tadi. Nah, ini yang tadi saya selalu singgung, see the good in bad. Ya, ini mesti lihat segala sesuatunya yang baik dari sesuatu yang buruk. Ya, kalau Anda suka membaca buku, ada bukunya John Maxwell yang bercerita tentang failing forwards. Jadi kalau Anda tuh jatuhlah ke depan.
Kenapa jatuh ke depan itu menjadi penting? Kalau Anda jatuh ke depan, artinya kejatuhan Anda membawa kemajuan. Sudah saya pernah bahas, nanti lihat ya di itu tentang failing forward. Ya, di Handoko Maestro ya kanalnya. Teman-teman semua, saat menghadapi rintangan atau tujuan yang menantang, ya menantang itu kalimat lain daripada yang sulit. Ya. Anda ingin terbiasa menemukan apa yang berhasil untuk mengatasinya. Berpikirlah positif karena membangun motivasi internal akan penting untuk kekuatan mental Anda. Cara berpikir positif menjadi mudah yaitu menghabiskan waktu dengan orang positif, tadi sudah dibahas. Mengambil tanggung jawab atas perilaku Anda. Kalau mengalami kesalahan, jangan terus kemudian nyalain orang lain. Salahkanlah diri Anda sendiri, dan dengan demikian Anda akan menjadi solusinya. Berkontribusi pada komunitas. Wow, ya berkontribusi. Mudah-mudahan saya nggak salah, tapi apa yang saya lakukan saat ini adalah berkontribusi kepada bangsa ini. Ya, melakukan sharing, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, membaca hal-hal yang positif dan inspiratif. Jangan ngikutin atau jangan follow orang-orang negatif, haters, kaum recehers. Ya, apakah receh itu tidak dibutuhkan? Ya butuh sih. Tapi kalau kita hidupnya isinya receh melulu, ya jadinya nggak nambah-nambah. Ya. Mengganti pikiran yang negatif. Cara buat berpikir negatif positif menjadi mudah yaitu tetapkan dan bekerja menuju tujuan, jangan diam aja. Ya, pertimbangkan konsekuensi dari negativity, ya negativitas. Duh, kalau negatif gini nanti aku ketularan. Tawarkan pujian kepada orang lain, ini yang nggak gampang juga. Ya, saya ada di sebuah area suatu hari yang pada saat kita itu melakukan sesuatu yang baik, itu orang lain nggak senang. Karena, wah lu kok jadi populer sekarang. Dan itu pernah saya alami. Ya, lucu juga bahwa tidak suka orang senang, tidak suka orang bagus, tidak suka orang itu terkenal. Karena dia berpikir bahwa keterkenalan seorang menghancurkan dia, padahal harusnya adalah memicu dia untuk selalu maju, untuk selalu melakukan yang namanya perubahan. Buat daftar syukur harian. Hari ini saya bersyukur apa? Nah, ini tidak mudah ya. Hari ini saya bersyukur apa? Saya mewujudkannya di dalam keluarga adalah dengan doa malam, di mana seberapapun sulitnya hari ini kita mensyukuri, dan kalau sudah mensyukuri ada peace of mind. Setelah itu baru kemudian kalau Anda berharap kepada yang di atas sana sesuatu, katakan setelah itu. Jadi dimulai dengan syukur, bukan dimulai dengan menggerutu. Ya. Bikinlah praktek untuk perawatan diri gitu kan, enjoy yourself gitu kan, nonton sesuatu yang lucu, makan sesuatu yang enak tapi harus sehat ya, dan sebagainya. Ini sebagai self rewarding ya. Terus apa lagi? Stop thinking. Aduh, kok bisa ya stop thinking? Ya, maksudnya di sini adalah bukan terus kemudian jangan mikir, enggak, tapi kita akan coba jelaskan. Jika Anda menemukan motivasi untuk proyek tertentu kurang, cobalah melalui sesuatu yang lain. Ya, kadang-kadang kita tuh mengalami situasi mentok, terus kemudian kita kayaknya terobsesi gimana caranya menghilangkan kementokan. Ya kalau perlu kita ganti. Jadi ada satu frame, kalau kita mentok kita melakukan reframing. Ya, bisa melakukan itu pekerjaan lain, bisa melakukan dengan cara lain. Jangan terus kemudian melakukan cara yang sama. Saat ini kami bisa melakukan reframing juga terhadap satu masalah yang kami punya. Ya, apakah mudah? Enggak sama sekali. Bahkan melakukan reframing aja itu susah. Ketika Anda terlalu memikirkan dan mengkhawatirkannya, Anda hanya buang-buang waktu. Makin lama makin stres. Sama seperti cerita saya, nggak bisa tidur selama seminggu. Nggak bisa tidur malam selama seminggu. Ya kalau saya mikirin terus, wah gawat itu. Jadi makin stres, makin nggak bisa tidur. Ya, saya akan kemarin minggu sudah gagal. Ya, tapi kan selalu melihat sesuatu yang baik daripada yang buruk. Ya, artinya gagal ada yang salah apa? Besok Selasa, besok ya, saya akan coba lagi. Hari ini nggak bisa karena saya harus siaran untuk Anda. Gunakan teknik-teknik berikut untuk mengelola kekhawatiran. Ya, lakukan pernapasan dalam, deep breath. Tapi jangan di dapur ya ngelakuinnya. Kalau ngelakuinnya di dapur nanti airnya dilaper malah. Ya, ekspresikan rasa syukur dalam bentuk apa? Salah satunya dalam bentuk nyanyi. Ada satu lagu yang pasti Anda tidak suka deh ya.
kalau saya nyanyikan itu apa namanya, jangan nilai berdasarkan suaranya. Judulnya adalah Syukuri Alfat yang ada. Dan itu teman-teman saya biasanya suka marah kalau saya lagi ngeledekin mereka dengan bersyukur. Karena apa? Karena Anda punya Alphard. Oke, bersandar pada bagaimana jika, what if, ya. Gunakan kekhawatiran Anda sebagai pengukur. Apa sih saya khawatir? Dan apakah kekhawatiran saya itu menolong atau tidak menolong? Tuliskan kekhawatiran Anda di atas kertas dan buang kertas itu. Saya tidak melakukan itu. Kalau saya punya kekhawatiran, saya tuliskan secara digital, saya postingkan di media sosial saya. Dan untuk dibuang, ya, tapi harus ada solusinya juga. Terus ketahuilah diri sendiri, know yourself, ya. Saya juga waktu baca artikel ini, kenapa know yourself ini bukan yang pertama? Ya, harusnya know yourself dong yang pertama gitu kan. Tapi akhirnya setelah artikel ini saya baca dengan teliti, saya tahu bahwa tidak mudah. Yang paling mudah adalah yang pertama tadi, keep simple. Ya, tahu diri sendiri itu tidak mudah. Kita akan coba membahas ya. Catat saat motivasi Anda buruk dan saat Anda merasa sebagai superstar itu apa? Apa yang bikin Anda jadi superstar? Melayang gitu kan. Happy banget gitu kan. Dan saat seperti apa Anda itu lagi terpuruk ya. Akan ada pola yang setelah Anda sadari dapat Anda atasi dan kembangkan. Jadi carilah yang bikin Anda jadi seakan-akan superstar. Karena dengan demikian Anda mengenali diri Anda sendiri. Itu kalau mau. Ya. Yang lain adalah apa? Yang lain adalah bahwa Anda harus coba, kalau bisa rubah ya dirubah. Enggak tergantung pada situasi itu. Tapi begitulah yang sebaiknya kita lakukan. Nomor 7 adalah track your progress. Ya. Terima kasih Wati. Nah, kenapa kok ada terima kasih kepada Wati? Karena di tengah siaran Wati menyediakan makanan. Dia tahu saya belum makan sore. Ya. Nah, ini contoh nyata dari keep a good company. Ya. Bahkan staf kita, tim kita pun harus orang-orang yang positif. Ya, sehingga dengan demikian mendorong kita. Saya nggak minta loh. Sama sekali nggak minta. Tapi ternyata Wati mengantarkan, apa ya? Saya kasih contoh, mengantarkan bakpao, ya sudah dikukus, dikukus panas. Ya. Dan kalau Anda tahu bakpao itu tidak saya beli, seseorang pergi ke Solo membelikan untuk saya. Terus kemudian dari Solo dia pulang ke Jogja, terbang ke Jakarta dan mengirimkannya dengan Grab atau dengan GoSend. Keep good company. Ya. Teman-teman semua. Itu yang terjadi. Ya. Mungkin cuma sekedar bakpao. Tapi saya membuktikan kepada Anda, kalau Anda dikelilingi orang-orang yang baik, ya maka Anda akan menjadi baik. Kalau Anda dikelilingi orang yang buruk, ya itu konsekuensinya. Itu aja kebalikannya dari tadi. Track your progress. Simpan penghitungan atau bilah kemajuan untuk proyek yang sedang berlangsung. Jadi kita kalau punya rencana itu dimonitor juga. Kalau enggak kan kita tuh nggak tahu sudah sampai mana. Ketika Anda melihat sesuatu tubuh belum mencapai hasil, tetapi Anda bisa melihat bahwa oh iya dulu 0, sekarang 7 dari tadinya rencana 10. Maka Anda selalu ingin memeliharanya. Enggak cuma, aduh kok capek banget deh gitu kan. Anda baru nyampe 7 udah capek padahal tujuannya 10. Sayang kan? Ya, tapi Anda tuh enggak sadar bahwa Anda sudah di 7. Makanya merasa lelah dan kemudian makan mundur. Usaha Anda yang 7 menjadi hilang begitu saja. Betul? Terus apalagi yang saya lakukan adalah langkah sederhana untuk melacak kemajuan Anda dalam mencapai tujuan adalah lihat gambaran besarnya, big picture-nya, seperti apa, mau kemana Anda menuju, ya dalam rangka apa tujuan tadi. Rencanakan dan atur waktunya, tapi jangan ngatur waktu kemudian jadi bikin Anda stres. Carilah akuntabilitas, rayakan kemenangan kecil. Kemarin saya ditegur karena saya mendatangkan
Dira Sugandi. Dira Sugandi adalah seorang singer, aktris, dan juga wellness enthusiast. Saya ditegur gara-gara apa ya? Saya merayakan kemenangan kecil dengan cara yang tidak benar. Jadi saya ditegur gara-gara oleh Om, masih minum begituan sih. Jadi habis acara itu saya minum soft drink, ya, di mana kan soft drink tidak terlalu baik untuk kesehatan. Tapi sebetulnya saya celebrate myself dengan soft drink. Next time saya akan selebrasi dengan cara yang lebih oke, ya. Oke, baik teman-teman semua, dan help others. Menarik ya. Ternyata yang namanya help others itu memotivasi diri kita. Ya, kalau kita belum bisa menolong diri sendiri, tapi kita bisa menolong orang lain, dan kemudian akhirnya apa yang terjadi, orang lain tadi itu akan membawa kebahagiaan, bahwa motivasi kepada kita, akhirnya kita bisa menolong diri kita sendiri. Ya, saya pernah membahas ini di dalam judul yang namanya Pay Forward. Ya, silakan nonton di Handoko Maestro. Ya, di dalam di Pay Forward saya cerita bahwa pada saat kita mendapatkan sesuatu, kita kasih ke orang lain. Karena 3 orang lain tadi kita dorong untuk mengingatkan pada 3, maka akan menjadi pohon yang 1, 3, 9, 27, terus 71 dan seterusnya kebaikannya. Harapan saya adalah begitu juga dengan acara ini. Help you if you do need it. Kalau Anda nggak butuhkan, ya nggak apa-apa. Help others-nya dengan cara, ini materi bagus buat ponakanku, ini materi bagus buat bawahanku, just do it, share it with them. Ya, bagikan ide Anda, bantu teman Anda agar termotivasi. Melihat orang lain melakukannya dengan baik akan motivasi Anda melakukan yang sama. Membantu orang lain sebenarnya adalah membantu diri Anda sendiri. Ini banyak orang yang tidak percaya, tapi saya kasih tahu kepada Anda semua, percayalah bahwa membantu orang lain itu adalah membantu diri sendiri juga. Alasan mengapa membantu orang lain sebenarnya membantu diri Anda sendiri adalah ketika Anda membantu seseorang, mereka akan cenderung membantu Anda. Ada reciprocal. Ya, kalau kita melakukan sesuatu kepada orang lain akan cenderung melakukan sesuatu kepada kita. Ketika Anda adalah orang yang baik dan bantu orang, hal-hal yang baik akan mengikuti Anda. Tapi tentu saja, jangan berbuat baik untuk bisa mendapatkan kebaikan. Tapi berbuatlah baik karena itu adalah pilihan. Teman-teman semua, membuat bantu orang lain adalah cara yang bagus untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri. Orang lain aja butuh gue, gitu kan. Gara-gara gue maka dia bisa itu. Itu nanti akhirnya membuat kita menjadi lebih oke. Orang yang memperhatikan saat Anda berbuat baik, hal yang paling sederhana pun dapat kesan yang luar biasa. Ya, jangan lupa ya teman-teman semua. Oke, setelah Anda mencapai tahap di mana Anda secara teratur membantu orang lain tetap termotivasi, Anda akan menemukan siklus berlanjut atau continuous siklus, ya, di mana setiap aspek tetap termotivasi, disempurnakan dan dikembangkan. Teman-teman semua, materi ini direkam dan dipostingkan di Handoko Maestro. Ya, jangan lupa di-subscribe. Kalau Anda suka yang sifatnya inspiratif, ada di Maestro Channels. Kemarin kami harus menghadirkan Dira Sugandi. Minggu depan akan menghadirkan Sigit Pramono, ya, yang akan bicara tentang gerakan pakai masker. Ya, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Nah, ini yang tadi 8 hal. Start simple, keep good company, keep learning, see the good in bad, stop thinking, know yourself, track your progress, help others. Saya sudah jelaskan dengan sederhana harapannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Anda semua. Ya, apakah terlalu banyak langkah? Semuanya relatif sih. Jika Anda hanya bisa mengambil 1 langkah, lakukan saja. Oke. Kok 8 dianggap kebanyakan? Lakuin mana yang Anda bisa. Teman-teman semua, begitu Anda memulai sesuatu, Anda hampir selalu masuk ke dalamnya dan terus melakukannya. Yang terpenting, yang layak untuk diulang adalah dengan memulainya. Teman-teman semua, terima kasih. Ya, jadi itulah acara kita 8 langkah hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat Anda semua. Saya Handoko Wijnyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini episode ke-239.
8 langkah. Thank you.